Betul di meja manajemen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Minta berakatur. Yang terhormat Bapak Hamzah M. Mardi Putra SKM MMDBA selaku Rektor Universitas Pelita Bangsa. Yang terhormat Ibu Putri Anggun Sari SPT MSI Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Fasan Eskom Mkom selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangsa. Yang terhormat Bapak Wahyu Hadi Kristanto Eskom Mkom Kaprodi Teknik Informatika. Dan yang terhormat Bapak Suherman Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang saya hormati pemateri Kadihin Pinasti Sabta Pamungkas. Dan yang saya hormati para peserta seminar yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini untuk mengikuti acara webinar interaksi manusia dan komputer. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jose Julian Hidayat, bertugas sebagai pembawa acara dan juga moderator yang akan menemani kita semua pada acara hari ini. Sebagai pembawa acara, saya ucapkan selamat datang di webinar interaksi manusia dan komputer, dahsyatnya visual pada user interface yang diadakan oleh Teknik Informatika Angkatan tahun 2022 Universitas Pelita Bangsa secara daring. Adapun untuk susunan acara pada seminar hari ini dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mas Universitas Pelita Bangsa. Selanjutnya akan ada sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu Bapak Suherman Eskom Mkom. Setelahnya akan dilanjut dengan acara inti seminar yang materinya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita dan juga akan diadakan sesi tanya jawab, lalu dilanjut dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja secara resmi kita buka seminar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar interaksi manusia dan komputer resmi dimulai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Universitas Pelita Bangsa. Untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan juga mematikan mikrofonnya. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang
yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Baik, selanjutnya Kejepit sayang, kejepit. upacara selanjutnya adalah sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Bapak Suherman Eskom MKOM. Kepada Bapak Suherman dipersilakan. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah luar biasa kerjasamanya, terus kekompakannya sehingga malam ini teman-teman kita ngadain seminar. Nah, selamat datang juga kepada Mas Dihin Pinarsi selaku pembicara di hari ini ya. Ya, baik Pak. Semoga nanti ke depan Mas Dihin mungkin bisa bergabung dengan Pelita Bangsa, mudah-mudahan. Karena itu saya tidak akan lama-lama untuk memberikan sambutan karena sebetulnya saya jam 8 juga harus ngampuk lagi mata kuliah nih. Oleh karena itu saya nggak lama-lama, silakan Mas Din ditolong diberikan ilmunya kepada mahasiswa kami sehingga Baik, itu Pak. nanti bisa bermanfaat buat teman-teman ke depan. Sekaligus juga nanti saya selaku dosen mengapu juga akan memberikan satu satu resume pada saat Mas Dihin memberikan paparan terkait dengan IMK. Di minggu depan juga saya akan memberikan tugas kepada teman-teman terkait dengan resume yang nanti Mas Dihin sampaikan ke teman-teman kami. Oleh karena itu kurang lebihnya minta maaf ya Mas Dihin, saya tidak bisa full mengikuti acara seminar ini memang karena saya harus mengapu di kelas lain. Teman-teman silakan disimak baik-baik apa yang nanti dipresentasikan oleh Mas Dihin. Dan jangan lupa nanti saya akan memberikan tugas terkait dengan resume yang nanti dipaparkan oleh teman-teman. Terakhir, tolong ketua seminar itu tolong direkam, karena nanti itu menjadi bukti buat teman-teman dalam membuat satu resume. Kurang lebihnya seperti itu. Jos, silakan dilanjut. Mas Dihin, izin ya, saya nggak bisa bergabung lama-lama. Kurang Baik, Pak. lebihnya minta maaf teman-teman. Mas Dihin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Suherman Eskom MKOM atas sambutan dan dukungannya untuk seminar interaksi manusia dan komputer, sehingga webinar ini bisa berjalan dengan semestinya. Sekarang mari kita masuk ke acara inti seminar hari ini dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Kak Dihin Sapta Pamungkas. Untuk Kak Dihin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di sini, mau mengikuti acara ini dan mau menerima saya sebagai narasumber untuk menyampaikan materi dalam tema interaksi manusia dan komputer. Dan di sini saya akan coba membagikan, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai dahsyatnya visual
pada user interface. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi yang mempelajari cara manusia berinteraksi dengan komputer, serta bagaimana komputer dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, secara lebih spesifik, lihat. Oke, ini masih di layar itu. Oke, maaf, sedikit terganggu. Pada interaksi manusia dan komputer, secara lebih spesifik, IMK mencakup beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah desain antar pengguna. Apa itu desain antar pengguna? Desain antar pengguna adalah desain yang memastikan antar pengguna atau user interface dirancang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, agar interaksi dengan komputer menjadi lebih intuitif dan efisien. Lalu yang kedua adalah responsivitas dan interaktivitas. Peran nomor 2 ini memastikan bahwa sistem komputer memberikan respon yang cepat terhadap tindakan pengguna dan menyediakan interaksi dan yang memuaskan. Selanjutnya ada psikologi kognitif. Pada psikologi kognitif ini, perannya adalah memahami bagaimana pikiran manusia memproses informasi, mengingat, dan memecahkan masalah, serta menerapkan pengetahuan ini dalam desain antarmuka yang efektif. Jadi ketika kita membuat visual secara tidak langsung, visual itu mempengaruhi secara tidak sadar, visual tersebut mempengaruhi psikologi kita gitu. Makanya ada beberapa orang yang terlalu terlena sama sebuah tampilan yang ada di layar karena menurut mereka ini sangat menarik sampai lupa pada dunia yang aslinya sendiri. Itulah salah satu bentuk kehebatan visual. Lanjut yang keempat, ada ergonomi. Memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak dirancang agar nyaman digunakan dan mengurangi kelelahan pengguna. Ergonomi ini sangat penting, di mana aplikasi yang dibuat akan dipasangkan pada sebuah sistem perangkat keras, akan diinstal pada sistem perangkat keras. Nah, jadi harus mempunyai keseimbangan. Jadi ketika kita mempunyai perangkat yang kalau dibilang cukup jadul, sudah nge-lag atau sudah teknologinya sudah tertinggal jauh, tapi kita juga harus bisa membuat suatu produk seperti aplikasi yang masih bisa nyaman digunakan pada perangkat tersebut. Jadi masih bisa ergonomis dan tidak terlalu memakan banyak banyak memakan banyak ruang pada sebuah sistem perangkat keras. Nah, terus kemudian ada aksesibilitas. Memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif, dapat mengakses dan menggunakan teknologi komputer dengan mudah. Maksudnya di sini ada keterbatasan orang yang mungkin salah satunya adalah tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat. Itu batasan-batasan orang yang
yang tidak bisa menggunakan teknologi, bagaimana sih caranya kita agar bisa membuat suatu produk yang berkaitan dengan teknologi, tapi bisa membantu dan bisa dirancang untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Yang keenam adalah usability engineering. Perannya di sini melakukan pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem komputer dapat digunakan dengan efisien, efektif, dan memuaskan bagi pengguna. Jadi di sini sebelum uh, suatu sistem akan diluncurkan ke masyarakat, di sini harus dilakukan uji coba. Yang pertama, uji cobanya itu uji coba kenyamanan pengguna, uji coba uh, keamanan privasi, dan sampai bagaimana sih aplikasi tersebut dapat membantu user untuk mengerjakan sesuatu, apakah cukup baik dalam perannya untuk melakukan tugas-tugas tersebut atau masih ada kekurangan. Jadi kita masih pada saat itu kita sebagai usability engineering masih bisa melakukan perubahan untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibuat tidak ada celah untuk atau tidak merugikan dan tidak mempersulit kegiatan user. Kemudian 7, interaksi multimodal. Apa sih interaksi multimodal? Interaksi multimodal itu interaksi yang memperluas cara berkomunikasi dengan komputer melalui penggunaan lebih dari satu mode komunikasi, seperti mode suara, sentuhan, dan gerakan. Jadi kita melakukan interaksi bersama komputer itu lebih interaktif, tidak hanya menggunakan penglihatan saja, tapi indera-indera yang lainnya juga bermain, ikut peran di sana. Kemudian yang kedelapan adalah desain yang responsif. Desain yang responsif ini merancang antarmuka yang dapat menyesuaikan tampilan dengan baik dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Jadi ketika tampilannya mobile akan mengikuti sesuai dengan bentuk user interface-nya yang ada di mobile. Kemudian sebaliknya pun ketika ada di komputer dia akan mengikuti bentuk user interface-nya tersebut. Jadi tampilannya meskipun berubah tetap sama tujuannya dan tidak menyulitkan kegiatan user tersebut. Yang kesembilan, termasuk yang terakhir adalah keamanan privasi. Memastikan bahwa data dan informasi pengguna terlindungi dari ancaman keamanan dan bahwa privasi pengguna dijaga. Di sini tidak hanya bentuk privasi yang berbentuk apa ya, seperti data-data yang berupa data yang berkaitan dengan akun kita seperti password, email, dan lain-lain. Tapi di sini juga ada data-data yang harus dijaga. Nanti kita akan bahas data apa saja yang harus dijaga itu selain data privasi yang lain yang telah saya sebutkan tadi. Jadi secara keseluruhan, EMK sendiri bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memastikan bahwa teknologi komputer digunakan secara efektif oleh berbagai kalangan pengguna. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna. Jadi, pengguna dengan berdasarkan prinsip desain yang tepat untuk menciptakan interaksi yang memuaskan antara manusia dan komputer. Selanjutnya, pada
sebelum pada IMK, interaksi manusia dan komputer, pasti kita point of view pertamanya adalah yang kita lihat user interface-nya. Ini yang paling penting, di mana user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem komputer dengan pengguna. Tampilan ini diterapkan pada sebuah sistem operasi berupa aplikasi, website, dan lain-lain. Jadi, user interface ini sangat penting perannya. Dan apa sih yang ada pada user interface? User interface sendiri memiliki beberapa elemen visual seperti bentuk, warna, dan font atau tulisan. Jadi, user interface itu disusun sedemikian rupa memuat informasi dengan menggunakan bentuk, warna, dan teks. Lalu, mengapa sih visual UI sangat penting? Yang pertama, kalau kita berpikir kaitannya dengan perindustrian, dengan adanya brand-brand yang sekarang bisa dikenal oleh masyarakat, user visual ini berperan aktif dan sangat penting bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, yang pertama adalah memudahkan interaksi user. Pertama, memudahkan interaksi user berarti menciptakan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi user, di mana yang sebelumnya mungkin user melakukannya secara manual, seperti kita harus mendaftarkan sesuatu melalui secara offline, datang langsung ke tempatnya. Sekarang dengan adanya UI interface dan teknologi komunikasi yang sudah berkembang, hal-hal tersebut sudah mulai ditinggalkan, dan bahkan dengan adanya ini kita bisa melakukan banyak hal hanya dengan menggunakan perangkat komunikasi. Yang kedua adalah meningkatkan keberhasilan produk. Pada dasarnya, dalam sebuah user interface, informasi-informasi yang dilihat oleh kita pasti menampilkan beberapa produk atau suatu yang ingin dikenalkan kepada khalayak agar menciptakan suatu benak di masyarakat tentang mengenai produk tersebut. UI yang baik dapat meningkatkan keberhasilan sebuah produk dengan membuatnya lebih mudah digunakan dan lebih menarik. Jadi, UI ini untuk keberhasilan sebuah produk lebih ke arah mempromosikan, jadi mengenalkan agar masyarakat tahu bahwa produk tersebut memiliki keunggulan dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas brand. Nah, dalam desain user interface yang konsisten, menarik, dan memperlihatkan detail dengan meningkatkan persepsi merek dalam pikiran pengguna. Jadi, intinya UI ini berusaha menanamkan persepsi yang sama di dalam tiap pikiran orang terhadap produk yang ingin disampaikannya tersebut. Contohnya seperti ini. Branding itu apa sih? Branding adalah sebuah cara yang dilakukan terus berulang-ulang sehingga Lupa lagi anjir. dapat diingat dan bahkan
tertanam di benak masyarakat seperti itu. Jadi user interface ini sangat penting ketika ingin menaikkan kualitas brand dari sebuah produk. Jadi salah satunya contohnya gini, iklan Lifebuoy. Kita mungkin mendapatkannya di suatu website tentang Lifebuoy, kita membacanya. Dan setiap apa yang kita lihat, bahkan kita melihat YouTube pun atau membuka website ada iklan-iklan tentang Lifebuoy, pasti eh, ada sesuatu yang terus diulang, yang ingin disampaikan, yang ingin ditanamkan di benak masyarakat dengan cara menyampaikannya tersebut dengan cara menampilkan visual. Coba apa yang ada di dalam iklan Lifebuoy tersebut yang ingin disampaikan, pasti sekarang kita tidak apa ya, kita tidak memiliki rasa aneh ke produk tersebut karena sudah melekat di dalam pikiran kita bahwa Lifebuoy itu adalah eh, produk Anggrek, Cok. Lifebuoy itu adalah produk yang positioningnya adalah sabun kesehatan keluarga gitu. Makanya setiap apa-apa yang ditampilkan di iklan atau media-media lainnya di website dan eh, media-media yang ada di teknologi komunikasi itu menampilkan keluarga. Pasti ada di Lifebuoy itu pasti ada bapak, ibu, dan anak. Nah, secara tidak langsung itu menaikkan brand dan visual tersendiri mampu meng, apa ya, mampu untuk mengemasnya dibandingkan dengan cara kita menyampaikannya dengan eh, dengan teks yang begitu banyak. Mungkin akan dipandang, ah, mau dibacanya juga males. Makanya itu visual sangat berperan penting karena visual dapat merangkum teks yang begitu banyak ke dalam visual yang begitu minim namun bisa dibaca oleh eh, bisa di apa namanya bisa diartikan, bisa dibaca dan bisa dimengerti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dalam dunia desain, dalam merancang visual pada UI UI ada yang namanya prinsip desain. Nah, di sini saya akan menjelaskan 17 prinsip desain. Yang pertama adalah user compatibility. Apa itu user compatibility? User compatibility adalah kesesuaian tampilan dengan tingkah laku dan kebiasaan user atau target audience. Nah, kenapa tampilannya harus sesuai dengan tingkah laku dan kebiasaan user atau target audience? Karena eh, dalam dunia desain, untuk menyampaikan sesuatu itu kita harus mengkategorikan target audiensnya itu. Target audiensnya seperti apa, bagaimana. Yang perlu didalami lagi adalah target audiens yang akan kita tuju, kita akan cari datanya berupa eh, ada 3 yang harus dicari, yaitu tentang geografi audiens, psikografi audiens, sama demografi audiens. Nah, 3 ini sangat berperan penting untuk membangun sebuah visual yang tepat sasaran. Salah satunya di sini ada website dari Adidas. Kita lihat websitenya itu sangat sederhana namun
terlihat mewah, terasa sangat apa ya, cocok dengan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kita lihat di sini, pasti semua yang visual yang ada di sini ditentukan berdasarkan hasil riset target audiensnya. Jadi jangan pernah tuh kita membuat visual tidak mengacu pada sasaran kita, malah kita ngambang. Jadi nggak ada sesuatu yang akan kita tuju, yang akan kita capai. Ketika kita ingin membuat sebuah visual, harus ada tujuannya. Apa yang ingin kita sampaikan, bagaimana cara kita menyampaikannya. Eh, jadi kita harus menggali uns apa-apa yang ada di dalam target audiens tersebut. Jadi salah satu contohnya seperti ini. Ketika kita ingin membuat website seperti ini, pasti ini sudah bisa dibaca. Adidas ingin eh, meng, apa ya, memasarkan produknya dengan target anak-anak muda di umur rentan 18 sampai 26 tahun. Karena ini terlihat dari modelnya, dari desain yang dia gunakan. Kita harus bisa membacanya seperti itu. Jadi ketika kita membuat visual, jangan, intinya harus berpatokan. Dan termasuk geografisnya. Geografisnya apa yang mau kita ambil. Kita cari dulu target audiens kita tinggalnya di mana nih. Misalkan di Bandung, terus di kota besar, kotanya itu urban, suburban, atau yang lainnya. Dan kita juga harus melihat target audiens tersebut dari demografisnya, seperti target audiensnya itu pria atau wanita, uh, umurnya berapa, terusnya kelas kelas status sosialnya, kerjaannya apa. Nah, itu harus dipikirkan. Dan semua data tersebut ketika terkumpul, itu akan menjadi patokan sebuah user interface. Banyak yang mengira ketika kita membuat user interface itu, kita harus membuatnya semenarik mungkin. Itu adalah pemikiran yang salah sebenarnya. Percuma eh, ketika user interface-nya menarik, tapi target yang kita sasar itu tidak tepat. Jadi sia-sia, kita salah. Jadi kita salah menetapkan target akan mempengaruhi sebuah keberhasilan produk. Nah, makanya itu kita perlu mendalami soal cara bagaimana membangun visual yang baik dengan cara memahami prinsip-prinsip desain ini. Maaf ini siapa yang coret-coretnya. Oke. Langsung ke prinsip yang kedua, produk compatibility. Produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai dengan peruntukan. Apa? Bagaimana menjelaskannya? Produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita ingin beralih dari sesuatu yang sifatnya manual ke sesuatu yang digital, kita harus memperhatikan tuh kegiatannya apa yang akan diubah. Salah satu contohnya dalam aplikasi M-Banking. M-Banking terdapat, M-Banking tuh apa sih?
eh, tujuannya untuk apa? Kan untuk mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan eh, keuangan. Nah, di situ pasti kita di dalam sebuah aplikasinya pasti kita bisa transfer, bisa melakukan cek saldo dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud produk compatibility. Jadi produk aplikasinya harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai ketika kita ingin membuat m-banking, malah kita membuat sesuatu yang jauh dari peruntukannya. Lanjut, yang ketiga adalah tax compatibility. Tax compatibility atau fungsi dan tampilan sesuai. Fungsional dari task atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Maksudnya apa? Eh, Ketika kita melihat tombol kembali atau kita mengetik tombol hapus, antara tampilan serta fungsinya itu sama seperti apa yang harus yang apa ya bagaimana fungsinya itu harus sesuai dengan apa yang ditampilkan. Dan salah satu contoh lainnya adalah ketika kita melihat grafik grafik pada suatu website, kita benar-benar melihatnya itu sebagai sebuah grafik, jangan eh, hal-hal yang lain. Atau kita mau melihat grafik malah munculnya eh, foto orang aneh lagi nyengir atau bagaimana. Jadi fungsi dan tugas tuh harus sama. Fungsi yang harus sesuai dengan tampilannya. Kalau kita ada di home itu harus menampilkan home. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah workflow compatibility. Kesesuaian tampilan dengan alur proses yang telah ditetapkan. Eh, di mana sih kita dapat melihat workflow ini? Workflow sendiri bisa kita lihat ketika kita mengakses halaman. Jadi ketika kita memencet home, kita ada di bagian home. Dan ketika kita ingin mencari informasi lain di dalam sebuah website, terus contohnya kita ingin di sini ada website Adidas. Nah, kita itu ada di tampilan home. Home itu tampilan pertama. Workflow-nya itu harus dibangun dengan rancangan yang baik. Jadi tersusun, terarah. Jangan sampai ketika kita pencet pria, itu malah masuknya ke wanita. Jadi itu kan udah salah jalur. Flow-nya udah nggak sesuai. Nah, di dalam flow ini juga kita harus mikirin apakah flow-nya tersebut bisa mempunyai satu jalur atau dua jalur, dua arah, bolak-balik. Jadi ketika kita ingin sudah memencet wanita, apakah sudah masuk ke halaman wanita? Apakah di halaman tersebut kita bisa kembali ke halaman sebelumnya atau tidak? Jadi seperti itu dalam membuat visual yang baik. Nah, lanjut karena ini ada 17 kita kejar saja. Langsung yang kelima adalah konsisten. Pada sebuah user interface, kita itu harus memilih ketika kita membangun sebuah produk seperti aplikasi, website, itu kita harus memikirkan konsistensi
sesuai dengan produk yang akan kita buatkan websitenya. Jadi misalkan produk dari Adidas, jadi unsur-unsur tentang Adidasnya nggak boleh dibuang atau diubah. Jadi ketika kita membuat website, eh, visi misi yang ada di sebuah brand ini nggak boleh kita ubah. Dan visual yang ada di sini harus berkaitan dengan brand tersebut. Jadi jangan sampai eh, tidak ada konsistensi dalam membangun visual di sini. Justru pada akhirnya ketika kita membuat suatu visual yang tidak konsisten, pikiran di masyarakat atau audiens yang kita tuju pasti bakal berpikir, apakah ini websitenya asli atau bukan. Jadi tampilan juga eh, bisa mempengaruhi kepercayaan seseorang gitu. Contohnya mungkin ketika kita apa ya? Ini jatuhnya ke psikologi persepsi. Jadi ketika kita sedang melihat sesuatu, kita sudah bisa membayangkan apa yang kita lihat. Tapi mungkin belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, makanya itu dalam penyampaian visual ini kita harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai membuat argumen-argumen lain di luar sana tentang visualnya, pikiran-pikiran yang berbeda. Jadi tetap ketika kita melihat ini adalah angka satu, orang lain juga melihatnya sebagai angka satu. Jangan sampai ini angka satu, tapi dilihat sama orang lain ada yang dua, ada yang tiga, seperti itu. Jadi harus konsisten. Konsistennya itu termasuk juga ke dalam penggunaan font. Jadi jangan sampai fontnya itu terlalu banyak font. Penggunaan font itu hanya dibolehkan 3 jenis font paling banyak. Kurang dari 3 itu lebih baik. Minimal 2 lah. Jangan sampai lebih dari 3. Karena itu sudah terlalu banyak. Nanti jatuhnya visual kalian bakal rusak. Bakal tidak memiliki karakter, ciri khas. Makanya beberapa platform-platform besar seperti Tokopedia itu merancang sendiri fontnya seperti apa, dan font yang harus digunakan pun ingat ya, harus mudah dibaca, terus punya kesamaan dengan visi misi si platform tersebut, ingin meningkatkan apa dari penggunaan font tersebut. Jadi kalian harus berpikir sampai sejauh itu, jangan hanya karena ini fontnya bagus, tapi pas kita kaji lagi tentang font itu ternyata font ini tidak memiliki karakteristik yang sesuai dengan platform tersebut. Jadi ketika kita memilih sebuah font itu kita harus meriset dan kita harus tahu bagaimana karakteristik font, apakah ini bagus untuk digunakan sebagai font font body text atau font yang hanya untuk sebagai font yang hanya untuk sebagai apa ya namanya, intinya sebagai tampilan awal, font utama yang terlihat lebih jelas. Jadi seperti itu, kalian harus berpikir dan harus memikirkan hal-hal kecil tersebut. Jadi yang keenam adalah uh, simplicity. Desain yang di sini, desain sederhana dan tidak ribet.
dan intinya mudah dipahami. Kesederhanaan perlu diperhatikan dalam UI. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit-belit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana, tetapi menyukai kekuatan atau bobot. Jadi meskipun sederhana, di sini punya bobot, kayak contohnya ada di sini. Lihat, apakah dia menggunakan pada website si Juki ini, apakah dia menggunakan banyak elemen dibandingkan yang ada di Adidas? Kan tidak. Dia hanya menggunakan sedikit elemen, tapi tetap mempunyai kekuatan dan bobot, dan memiliki karakteristiknya tersendiri. Jadi benar-benar menampilkan apa yang ingin disampaikan tentang si produk ini. Dan yang ketujuh adalah familiarity. Jadi ketika kita mendesain sebuah produk itu, jangan sampai kalian itu berpikir terlalu idealis. Ah, saya pengen membuat klien terpukau dengan hasil kerja saya. Saya ingin membuat yang beda. Di saat merancang user interface itu tidak bisa, karena uh, orang lebih cenderung mengingat sesuatu yang lebih mudah mengingat sesuatu hal yang terus berulang, yang sama, yang sering ditemui. Jadi jangan sampai kita malah membuat sesuatu yang baru dan pada akhirnya justru membingungkan target audiens kita atau user kita. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 8. Nomor 8 ada kontrol. Pengendalian atau proses yang mencegah kesalahan. Jadi pada prinsip yang ini ada 17 ya, sedikit lagi. Tadi ada yang nanya. Yang ke-8 adalah kontrol. Prinsip kontrol ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Oleh karena itu, software engineering harus mampu menanggulangi hal-hal seperti itu. Jadi, salah satunya dengan adanya ketika kita ingin menghapus data gitu, untuk meminimalisir kesalahan pencet atau bagaimana, itu kita harus memberikan notifikasi. Ada visual yang memberikan notifikasi dan meyakinkan apakah tindakan yang dilakukan user benar atau salah. Jadi seperti itu. Dan yang ke-9 adalah what you see, it what you get. Oke. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapatkan. Ini sering bisa dianalogikan saat kita mengerjakan sebuah proyek desain yang sifatnya bisa diterapkan kepada media cetak seperti poster. Jadi saat kita membuat poster, ya kita buat poster yang sesuai dengan tujuan kita mau apa. Tapi ketika kita mendapatkannya dalam berupa media cetak, itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat di user interface. Jangan sampai beda ketika dicetak, hasilnya nggak sesuai dengan apa yang ada di user interface, seperti itu. Yang ke-10 adalah responsiveness. Sistem tanggap dari hasil data yang diinput user. Setelah user memasukkan sesuatu input atau data ke dalam aplikasi sistem,
sistem antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil dari yang data yang kita masukkan. Seperti begini, ketika kita melakukan chatting, mengirim pesan, nah itu kan kita bisa mengetahui eh, apakah pesan tersebut terkirim atau tidak dapat terkirim kayak gitu. Jadi responsiveness ini sangat berguna. Jadi jangan sampai prinsip-prinsip ini tidak diterapkan pada produk-produk yang mungkin nanti akan kalian buat, terutama dalam membangun visual. Yang ke-11 adalah robotis. Di sini adalah andalan bisa mengakomodir kesalahan user. Jadi ketika salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan password reset. Di dalam password reset itu mungkin kita bakal ditampilkan di situ ada kita harus mengisi new password. Tapi ketika kita mengisi new password, ada notifikasi, ada peringatan dari sistem bahwa password yang kamu buat eh, kurang kuat gitu, kurang baik. Jadi kita harus memperbaikinya lagi. Jadi em, dapat mengakomodir sekali kesalahan user hal-hal seperti itu. Nah, langsung ke-12, invisible technology. Nah, dalam pembuatan visual, kita itu harus bisa menutup kerumitan algoritma yang tidak perlu diketahui pengguna. Jadi, ketika kita membuat visual, kita nggak usah sampai melihatkan algoritmanya seperti apa, bagaimana cara kerjanya, hal. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi, sudah cukup dengan menampilkan icon atau visual-visual yang sederhana bentuknya. Lanjut yang ke-13. Prinsip yang ke-13 adalah protection. Protection melindungi user dari kesalahan. Protection yang dimaksud di sini adalah user merasa nyaman dan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Jadi, pada saat dia tidak melakukan kesalahan pun, dia tetap merasa nyaman. Dan ketika si user ini melakukan kesalahan, dia tetap merasa nyaman karena ada fitur yang membantu dia agar bisa memperbaiki kesalahan yang dia buat. Salah satu contohnya adalah fitur undo. Jadi ketika kita, ini banyak sekali digunakan ya, jadi ketika kita melakukan kesalahan, ini salah nih, atau harus dikembalikan ke bentuk yang tadi, kita tinggal memasukkan memasukkan eh, atau kita memencet undo atau memasukkan shortcut gitu, Ctrl Z, terus sudah selesai. Permasalahan pun solusinya cukup baik. Jadi ketika kita punya permasalahan, ada solusi yang begitu mudah dan bisa diakses oleh user dengan cepat gitu. Salah satu contoh lainnya adalah fitur autosave. Jadi ketika kita, dan ini kesalahan-kesalahan pengguna yang tidak bisa diprediksi. Jadi fitur ini sangat membuat user merasa sangat nyaman ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ketika kita sedang mengerjakan sesuatu kayak di dalam sebuah software editing, tiba-tiba mati lampu. Nah, si teknologi ini uh, dapat mengakomodir gitu kesalahan yang tidak bisa diprediksi ini. Jadi
ya harus seperti itu ketika kita membangun sebuah visual ataupun membangun sebuah aplikasi. Jadi harus berpatokan pada 17 prinsip ini. Yang ke-14 adalah flexibility atau interaksi variatif yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika kita merupakan intinya flexibility ini merupakan bentuk dari solusi saat menyelesaikan sebuah masalah. Software engineering harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah, sebagai contoh adanya menu hotkey dan model dialog lainnya. Menu-menu ini biasanya dapat memudahkan sebuah kegiatan user tanpa harus berpindah halaman. Contohnya ketika kita ingin menampilkan seperti ini, contoh yang lebih gampang ya, ketika kita ingin menghapus sebuah pesan, ada beberapa aplikasi yang hanya tinggal menggeser pesan yang ingin kita hapus, terus di situ muncul ikon sampah, dan itu sangat memudahkan, sangat fleksibel, tidak membuat kinerja user terasa kaku. Jadi semuanya bisa diakses secara mudah. Seperti itu. Eh, Ke-15. Yang 15 adalah ease of learning. Jadi maksudnya dari sini kita harus membuat sebuah visual yang mudah dipahami. Jangan sampai kita membuat visual eh, kepada user tersebut harus belajar lagi. Jadi tanpa belajar pun user akan langsung mengetahuinya, bagaimana cara penggunaannya, dan langkah-langkahnya harus seperti apa, fitur-fitur ini gunanya untuk apa, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian membuat visual yang sulit dimengerti dan sulit dipahami oleh user. Selanjutnya, yang ke-16 adalah ease of use, mudah digunakan. Ini masih keterkaitan dengan ease of learning. Hanya saja, mudah digunakan ini bisa dapat diartikan interaksi secara efektif dan menyenangkan. Jadi dapat bisa dirasakan oleh user dengan indranya. Cek ada suaranya. Ada. Oke, terima kasih. Ada. Eh, yang dimaksud di sini Ada. mudah digunakan adalah interaksi yang dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan user. Jadi eh, mudah digunakan. Jadi kita tuh ketika ingin melakukan sesuatu hanya tinggal klik, hanya tinggal kita menuju ke sini terus klik, tidak ada aturan-aturan lain, cara-cara lain yang lebih rumit. Kita harus setelah klik ini kita harus mengisi ini, harus begini, harus begitu, jangan terlalu panjang. Jadi eh, cukuplah mudahkan dengan satu klik, terus proses akan langsung dilanjutkan seperti itu. Oke, yang terakhir
prinsip desain yang terakhir adalah direct manipulation. Direct manipulation ini adalah salah satu fitur yang diciptakan berdasarkan sifat dasar manusia, sifat dasar user tersebut, di mana sifat dasar manusia adalah suka berubah dan memiliki rasa bosan. User tertentu tetap jadi user tentu berharap eh, aplikasi yang dihadapinya memiliki media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan seperti perubahan tampilan, terus perubahan yang sering kita lakukan wallpaper dan sebagainya macamnya itu harus disediakan untuk user. Jadi biar user teh merasa nyaman dan tidak merasa bosan dengan tampilan fitur yang begitu-begitu saja. Salah satu contohnya ada di Google juga. Ini sebenarnya bukan tentang apa ya? Bukan tentang sifat dasar manusia, tapi ada di Google fitur ini. Ini adalah lebih ke arah fungsionalnya. User ketika ada di luar dan pada malam hari, mereka bisa mengubahnya ke mode malam gitu. Jadi aplikasi tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi si user itu sedang berada di mana, berada di kondisi seperti apa, seperti itu. Nah, ini jadi patokan kita semua ketika membuat visual yang yang tepat dan mudah untuk dicerna oleh user. Nah, eh, dan sudah tidak ada lagi, sudah 17 prinsip desain saya jelaskan. Mungkin jika ada kesalahan kata, jika ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan di kalian, saya mohon maaf. Eh, Materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kita, tentunya para peserta yang sangat penasaran gitu mengenai bagaimana sih proses interaksi manusia dan komputer untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi yang kita lakukan dalam sehari-hari. Nah, sekarang mari kita masuk ke cara selanjutnya, yaitu untuk sesi tanya jawab dan juga untuk menanggapi materi yang telah disampaikan dari narasumber kita di himpunan Wisata Pamungkas. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom chat. Atau kita baru stop.
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta Seminar Nasional Interaksi Manusia dan Komputer. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom chat ataupun bisa melalui langsung. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami tegaskan kembali kepada seluruh peserta Seminar Nasional Interaksi Manusia Komputer. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui kolom chat pada Zoom meeting ini, atau bisa langsung untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya dengan memperkenalkan diri dan asal sebagai pesertanya. Baik, ada pertanyaan dari Kak Wahyu Syahbana. Bagaimana kita menyesuaikan visual agar apa yang kita tangkap, misalnya dalam pemotretan itu mendapatkan hasil yang mantap atau enak dipandang? Berikan tipsnya. Mungkin untuk narasumber Kak Dihin Pinasti Sabta Pamungkas bisa langsung menjawab. Terima kasih. Mungkin ini lebih ke arah fotografi ya, cuman akan saya jawab. Bagaimana kita menyesuaikan visual agar apa yang kita tangkap, misalnya dalam pemotretan, itu mendapatkan hasil yang mantap atau enak dipandang. Pertama, sebelum melakukan pemotretan, kita harus mempunyai konsep. Dan konsep tersebut kita harus buat dengan cara kita harus memikirkan ini, tujuan dari pemotretan tersebut untuk apa. Misalkan pemotretan tersebut untuk majalah fashion, berarti apa yang mau kita tunjukin? Pasti pakaian dari si model tersebut. Jangan sampai kita terlalu fokus ke hal-hal lain, seperti fokus pada si modelnya itu sendiri tanpa mengedepankan pakaian yang dipakai model tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita membuat konsep itu salah langkah. Intinya pemotretan yang bagus itu baik dan bisa dibilang mantap dan atau enak, tidak bisa dikategorikan semua foto itu bagus, tapi foto itu bagus ketika bisa menyampaikan informasi yang dimuat dalam gambar tersebut, seperti misalkan
eh, yang kemarin soal apa namanya Pilpres. Coba lihat foto gemoynya Pak Prabowo. Itu kan sangat terkonsep. Eh, Fotonya benar-benar terasa sangat gemoy, ramah. Jadi seperti itu ketika kita ingin membuat suatu foto, apalagi yang sifatnya untuk ditampilkan di user interface, kita tuh harus berpikir ini teh yang tadi udah dibilang target audiensnya buat siapa berdasarkan tadi geografi, psikografi, dan demografi dari target audiens yang akan kita tuju. Ketika kita membuat foto, tapi foto kita memang bagus, pencahayaannya baik, terusnya kualitasnya Super HD atau udah 8K gitu. Tapi ketika foto itu tidak bisa menceritakan apa yang ingin kita sampaikan, itu sama aja kayak sampah, nggak ada gunanya. Jadi ketika kita membuat sesuatu, baik itu foto, visual dalam bentuk vektor atau yang lainnya, itu harus mempunyai konsep yang kuat. Jangan sampai kita kita tuh mau menciptakan sebuah visual atau foto yang bagus tanpa sebuah konsep. Jadi ya nggak ada nilainya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup jawaban saya buat Wahyu Sahbana? Wahyu Sabana, apakah jawaban saya cukup membantu? Sangat membantu, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada narasumber kita, Mas Dijen serta Pamungkas. Mungkin di sini bisa saya simpulkan bahwa dalam untuk membuat sebuah visualisasi yang enak dilihat, misalkan dalam pemotretan, mungkin lebih ke untuk konsepnya ya Kak. Bagaimana cara konsep dari background yang akan kita pakai, lalu pakaian modelnya, lalu pengaturan pada setting kameranya. Jadi Konsep agar dan tujuan sudah penggunaan. dikonsep dalam ketika kita melakukan pemotretan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yaitu Jidan Restu Kurniawan. Saya ingin bertanya apakah ada tips dalam memilih tema warna agar tampilan visual aplikasi kita kontras. Anjir. Apa suaranya belum terdengar? Maaf. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya tadi. Pertanyaan yang cukup baik. Saya ingin bertanya apakah ada tips dalam memilih tema warna agar tampilan visual aplikasi kita kontras. Sebenarnya kalau kalau sepengalaman saya saat membuat website, kita itu tidak terlalu memikirkan tentang warnanya ini. Karena pada dasarnya ketika membuat website, pasti sudah ada dasar-dasar ketentuan eh, dari pengaplikasian sebuah logo. Karena setiap kita membuat aplikasi pasti ada logo. Kita bisa mengambil beberapa data tersebut dari eh, ketentuan penggunaan logo. Nah, di situ ada bukunya biasanya dikasih. Nah, tapi lain lagi kasusnya ketika kita merancang dari awal dan kayak seperti membuat
sebuah website yang benar-benar dirancang dari awal. Nah, kita itu harus memperhatikan, jangan pernah menggunakan warna-warna yang gini, warna yang disandingkan cerah dengan cerah. Itu jangan pernah. Dan jangan pernah mengambil warna yang arahnya terlalu, kalau kita ditarik, saya tidak bisa menjelaskan dengan hanya berkomunikasi saja. Jadi, kalau kita dalam pemilihan warna di paletnya itu jangan pernah mengambil warna yang terlalu cerah. Kita ambilnya ke atas, tapi agak ke bawah. Jadi lebih ke warna-warna yang tidak membuat mata sakit. Salah satu contoh warnanya adalah kuning yang saya pakai. Terus kuning itu dijadikan background dan sebuah teksnya itu menggunakan teks berwarna putih. Nah, jangan sampai itu benar-benar kesalahan. Jadi jangan menyatukan warna cerah dengan warna cerah. Intinya seperti itu. Tapi ketika kita membuat di sini kan ketika kita membuat aplikasi, usahakan untuk membuat aplikasi yang dimana warna yang lebih menonjol itu dipakai untuk header atau footer gitu. Selebihnya yang memuat informasi seperti tulisan, gambar, itu gunakan warna putih aja karena eh, di bagian ini banyak sekali elemen-elemen yang bakal dicantumkan, yang bakal dipasang di sana. Jadi tidak perlu tidak perlu menggunakan warna lain. Boleh juga selain warna putih, warna hitam, warna yang masih apa ya, masih tidak terlihat terlalu cerah atau bagaimana. Jadi kita harus memilih warna dengan benar, jangan sampai warna yang kita pilih itu tidak sesuai eh, dengan kaidah-kaidah desain gitu. Nah, di sini juga kita harus tekankan ketika pemilihan warna, jangan pernah mengambil warna lebih dari 3. Ketika memilih warna lebih dari 3, apalagi untuk sebuah aplikasi, itu akan menyulitkan pengguna. Ini tuh bahkan jadinya tidak punya ciri khas. Ini tuh platform apa sih? Tidak bisa dikenali oleh user, tidak bisa dikenali oleh target audience. Jadi ketika pemilihan warna, kata aku yang tadi sudah saya jelaskan, bisa berpatokan kepada logo dan jangan pernah mengambil terlalu banyak warna dari logo tersebut. Bahkan logo sendiri sudah ditentukan penggunaannya seperti apa. Logo ini ketika diterapkan pada foto harus seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ketika membuat visual pada website atau aplikasi, ya lebih mudah menentukan warnanya dibandingkan harus membuat sebuah logo. Seperti itu. Apakah jawabannya sudah cukup? Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Mas Dihin Sabta Pamungkas. Mungkin di sini saya dapat menyimpulkan dari jawaban yang Mas Dihin berikan, yaitu dalam memilih tema warna yang kontras dapat meningkatkan keterbacaan dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, caranya mungkin dengan
mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas. Nah, pastikan kontras antara teks dan latar belakang ini mencukupi atau memenuhi standar aksesibilitasnya. Lalu memilih warna yang solid dan juga gunakan warna pilihan dengan bijak dan juga perhatikan warna latar belakangnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kembali, pertanyaan terakhir lebih tepatnya pada yang disampaikan oleh peserta seminar kita, yaitu dari Rian Agusta asal dari Bengkulu. Pertanyaan adalah strategi apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan sebuah web atau aplikasi yang kita rancangkan. Mungkin di sini bisa saya luruskan untuk pertanyaannya, terutama pada tampilan websitenya, Kak. Maaf, ini menjawab pertanyaan dari Rian Agusta ya. Maaf narasumber. Halo. Iya, Kak, kenapa, Kak? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Agusta. Boleh, Kak, dipersilakan. Oke, benar ya. Oke, Rian Agusta asal dari Bengkulu. Strategi apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah web atau aplikasi yang kita rancang? Oh, pertanyaannya sangat mantap. Oke. Strategi apa saja yang kita butuhkan untuk mengembangkan sebuah web atau aplikasi yang kita rancang? Strateginya adalah ketika kita membuat website, yang harus kita pahami adalah bagaimana melihat kondisi lapangan yang ada, kondisi yang sedang terjadi. Jadi jangan selalu, dan ketika kita merancang atau membangun sebuah website itu, kita harus membuat strategi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ya tadi user. Ketika kita membuat website atau aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan user, ya buat apa tidak ada strategi? Strategi yang kita lakukan adalah membangun sebuah platform aplikasi atau website yang dapat membantu sebuah kegiatan sebuah user gitu. Jangan sampai strategi yang apa ya, dengan cara kita tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dialami user. Strategi yang kita lakukan adalah menciptakan apa yang user inginkan. Jangan sampai kita tuh mengabaikan masalah yang sedang dialami oleh user. Jadi seperti itu. Strateginya lebih ke arah melihat kendala-kendala yang dialami oleh user ketika melakukan kegiatan interaksi dengan perangkat komunikasi. Jadi seperti itu. Oke, baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini juga dapat saya simpulkan kembali untuk jawaban yang tadi disebutkan. Untuk strateginya sendiri, yang saya tangkap dari penjelasan Kak Dikit adalah sesuai dengan kebutuhan user, yang mana mungkin bisa dilakukan dengan menerapkan desain website yang responsif, lalu navigasi intuitif, dan juga waktu muat yang cepat dalam pengelolaan website, dan juga konten yang relevan dan mudah dipahami. Selain itu juga pilihan interaksi yang jelas untuk website yang dikembangkan. Itu strategi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan user. Baik, kan tak terasa untuk sesi tanya jawab sudah selesai.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dihin telah mengisi materi seminar pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya akan membagikan sosial media beliau di grup WhatsApp. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk para peserta mengisi link absensi yang sudah panitia sebar. Dan jangan lupa juga menyediakan atau menyertakan bukti kehadiran seminar dengan screenshot atau kamera. Terasa kini kita sudah berada di penghujung acara seminar. Sebelum kita tutup, kita adakan sesi sama bersama. Untuk partisipan dimohon menyalakan kamera. Sekali lagi untuk partisipan, baik panitia dan peserta, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oleh karena itu, saya harap untuk mengaktifkan kameranya. Dan untuk sesi foto akan saya hitung mundur menjadi Saya ada nggak 3 bang? kali. Soalnya tadi nggak ada anunya. Melihat banyak sekali partisipan di dalam seminar ini, maka saya akan menjadikan 3 kali sesi foto. Dan akan saya hitung mundur. Kembali lagi saya peringatkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. 3, 2, 1. Foto-foto mana foto saya nih? Aduh. 3, 2, 1. Yang terakhir. 3, 2, 1. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan teman-teman semua dan seluruh partisipan yang sudah hadir dalam rangkaian acara seminar. Ada banyak sekali masukan-masukan maupun pelajaran yang bisa kita dapatkan, khususnya untuk interaksi manusia dan komputer. Saya selaku pembawa acara pada seminar ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila saya dan tim ada kesalahan dalam berbicara ataupun bertutur kata, dan juga kurangnya persiapan untuk seminar tersebut. Sekian, mari kita tutup acara seminar ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seminar interaksi manusia dan komputer tahun 2023 dan 2024 yang diselenggarakan oleh Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.